Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ihsan Storia. Ketemu lagi di channel ini, channel yang akan menceritakan tentang sejarah-sejarah. Jangan lupa subscribe, like, comment, share untuk mensupport dan mendukung channel ini. Simak sampai habis agar tidak salah paham dan salah tangkap. Selamat mendengarkan, terima kasih. Sejarah terbentuknya negara Palestina memiliki akar yang sangat panjang dan kompleks, dengan akar peradaban yang mencapai ribuan tahun lalu. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina terletak di sepanjang pantai timur Laut Mediterania, yang dulu merupakan jantung dari berbagai kerajaan kuno. Di wilayah ini, sekitar 3000 tahun lalu, berkembang peradaban bangsa-bangsa kuno seperti Kanaan, Filistin, dan kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan Israel kuno. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, kerajaan Israel dan Yudea berdiri di wilayah ini, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Namun, selama berabad-abad, wilayah ini mengalami berbagai penaklukan oleh kekaisaran-kekaisaran besar seperti Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, hingga Romawi. Pada masa kekuasaan Romawi, sekitar abad pertama, terjadi pemberontakan besar bangsa Yahudi melawan Romawi yang berujung pada penghancuran Yerusalem dan tersebarnya bangsa Yahudi ke berbagai wilayah di luar Palestina. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, wilayah ini kemudian berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium, hingga penaklukan oleh Kekhalifahan Islam pada abad ke-7 Masehi. Penaklukan ini terjadi di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, yang berhasil merebut Yerusalem dari Bizantium pada tahun 637 Masehi. Sejak saat itu, wilayah Palestina menjadi bagian dari berbagai dinasti Islam, seperti Umayyah, Abbasiyah, dan kemudian Kesultanan Utsmaniyah selama lebih dari 400 tahun. Di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Palestina menjadi bagian dari provinsi-provinsi yang lebih besar dan hidup berdampingan dengan berbagai komunitas keagamaan, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi. Namun, saat Perang Dunia ke-1 pecah pada awal abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah bergabung dengan blok sentral dan akhirnya kalah perang. Kekalahan ini menyebabkan wilayah Palestina diambil alih oleh Inggris melalui mandat Inggris untuk Palestina pada tahun 1920, berdasarkan kesepakatan antara sekutu. Pada periode mandat Inggris, muncul ketegangan antara komunitas Arab Palestina dan komunitas Yahudi yang semakin banyak datang, terutama karena gerakan Zionisme, yang bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di tanah leluhur mereka. Deklarasi Balfour tahun 1917 oleh pemerintah Inggris, menyatakan dukungan terhadap pendirian tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina, yang memicu kemarahan penduduk Arab Palestina. Mereka menganggap deklarasi tersebut sebagai ancaman terhadap hak-hak mereka di tanah yang telah mereka diami selama berabad-abad. Ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab semakin memuncak, terutama setelah Perang Dunia II dan peristiwa Holocaust yang memicu gelombang besar imigrasi Yahudi ke Palestina. Menyusul berakhirnya Perang Dunia II, Inggris menyerahkan mandatnya atas Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, pada tahun 1947. PBB kemudian mengusulkan rencana pembagian Palestina, yang membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab, dengan Yerusalem menjadi kota internasional. Namun, rencana ini ditolak oleh negara-negara Arab dan komunitas Arab Palestina karena dianggap tidak adil. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, pemimpin Yahudi, David Ben-Gurion, memproklamasikan berdirinya negara Israel, yang segera diakui oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Esok harinya, pada tanggal 15 Mei tahun 1948, pecahlah Perang Arab-Israel pertama, ketika 5 negara Arab menyerang Israel. Israel memenangkan perang tersebut, dan sebagai akibatnya, lebih dari 700.000 warga Palestina terpaksa mengungsi dari tanah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba atau malapetaka dalam sejarah Palestina, yang menjadi titik awal dari krisis pengungsi Palestina yang terus berlanjut hingga kini. Setelah perang,
Wilayah Palestina yang tersisa terbagi menjadi dua bagian utama, tepi barat, yang dianeksasi oleh Yordania, dan jalur Gaza, yang berada di bawah kontrol Mesir. Sementara itu, Israel menguasai sebagian besar wilayah yang tadinya dialokasikan untuk negara Arab Palestina berdasarkan rencana pembagian PBB. Upaya-upaya diplomatik untuk mendirikan negara Palestina sejak saat itu seringkali berhadapan dengan konflik berkelanjutan. Pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO didirikan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Di bawah kepemimpinan Yasser Arafat, PLO mendapatkan pengakuan internasional sebagai wakil sah rakyat Palestina. Pada tahun 1987, terjadi Intifada pertama, yaitu pemberontakan rakyat Palestina melawan pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza. Perlawanan ini mendapatkan perhatian internasional dan meningkatkan tekanan untuk mencari solusi damai. Pada tahun 1993, melalui kesepakatan Oslo yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Israel dan PLO mencapai kesepakatan untuk mendirikan Otoritas Nasional Palestina yang akan memerintah sebagian tepi barat dan jalur Gaza. Kesepakatan ini memberikan harapan akan tercapainya perdamaian dan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Namun, proses ini berjalan lambat, dan ketegangan serta kekerasan terus terjadi, terutama di sekitar Yerusalem dan wilayah pendudukan. Intifada kedua meletus pada tahun 2000, dan kekerasan kembali mencuat antara Israel dan Palestina. Setelah Intifada kedua, situasi di lapangan semakin rumit, dengan pembangunan pemukiman Yahudi di tepi barat yang terus berlanjut, serta blokade di jalur Gaza yang memperburuk kondisi kemanusiaan. Hingga kini, proses perdamaian antara Israel dan Palestina masih jauh dari selesai. Pada tahun 2012, Palestina mendapatkan status sebagai negara pengamat non-anggota di PBB, yang dianggap sebagai pengakuan simbolis terhadap hak Palestina untuk memiliki negara. Namun, pengakuan ini tidak serta-merta menyelesaikan persoalan di lapangan, di mana pendudukan, pembangunan permukiman, dan status Yerusalem tetap menjadi sumber konflik. Saat ini, upaya untuk membentuk negara Palestina yang merdeka masih terus diperjuangkan oleh masyarakat Palestina, baik melalui jalur diplomasi maupun perlawanan. Mereka menginginkan negara yang berdaulat di tepi barat dan jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Namun, jalan menuju kemerdekaan ini masih penuh dengan tantangan, baik dari perbedaan pendapat di antara faksi-faksi politik Palestina sendiri, seperti Hamas dan Fatah, maupun dari tekanan politik dan militer dari Israel serta sikap komunitas internasional yang terpecah. Dengan situasi yang sangat kompleks dan tidak pasti, masa depan negara Palestina masih terus menjadi bagian dari diskusi global dan perjuangan panjang yang melibatkan hak asasi manusia, keadilan, serta cita-cita sebuah bangsa untuk merdeka di tanahnya sendiri. Sejarah panjang terbentuknya negara Palestina, menunjukkan betapa kompleksnya perjalanan sebuah bangsa dalam memperjuangkan hak-hak dan tanah air mereka. Konflik, perundingan, serta perjuangan tidaklah mudah, tetapi harapan akan masa depan yang damai selalu ada. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini,
agar perdamaian dan keadilan bisa menjadi nyata bagi setiap generasi di tanah suci tersebut. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ihsan, pamit dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.